Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin mewawancarai narasumber, yaitu teman sejawat, mengenai explore masalah yang sudah diidentifikasi. Bersama saya yaitu teman sejawat saya, Ibu Umi Muslihah, SPD. Selamat siang, Ibu Umi. Selamat siang, Bu Retno. Hari ini saya ingin mewawancarai Bu Umi sebagai teman sejawat untuk permasalahan identifikasi yang sudah saya explore. Yang pertama, faktor apa saja penyebab kurang minatnya membaca pada peserta didik? Kalau faktor yang menyebabkan kurang minatnya membaca pada peserta didik, diantaranya itu adalah dari lingkungan sekolah, Bu Retno. Berkaitan dengan lingkungan sekolah, yaitu adanya fasilitas di dalam perpustakaan. Misalnya ya, kurang adanya buku atau jumlah buku yang kurang, sehingga menyebabkan peserta didik kurang berminat untuk membaca. Selain dari faktor lingkungan sekolah, faktor lain yang mempengaruhi adalah dari faktor keluarga, Bu Retno. Misalnya dari keluarga itu kurang memberikan motivasi untuk membaca. Misalnya setiap hari nih anak dibiarkan bermain HP terus, karena kan sekarang berkaitan dengan kecanggihan teknologi, Bu Retno ya. Jadi anak lebih senang menonton di HP ataupun menonton di televisi. Jadi minat membacanya sangat kurang sekali. Seperti itu, Bu Retno. Oke, terima kasih Bu Umi. Untuk pertanyaan kedua, yaitu apa saja penyebab kurangnya minat peserta didik dalam pembelajaran, Bu? Dalam pembelajaran faktornya banyak, Bu Retno. Ada faktor dari dalam diri siswa itu sendiri, kemudian ada faktor dari keluarga, kemudian ada faktor dari lingkungan sekolah ya, Bu Retno. Dan yang terakhir itu ada faktor dari lingkungan sekitar. Nah, untuk faktor dari diri siswa sendiri itu berarti muncul dari siswa atau peserta didik itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah faktor dari keluarga. Keluarga itu mempunyai peran yang sangat penting, Bu Retno, karena pendidikan yang paling awal itu dimulai dari lingkungan keluarga. Jadi keluarga itu sangat menentukan sekali bagi peserta didik, minat peserta didik untuk mengikuti pembelajaran. Kemudian yang ketiga itu ada dari lingkungan sekolah, Bu Retno. Untuk lingkungan sekolah, faktor yang mempengaruhi salah satunya adalah yang sering terjadi adalah adanya bullying, Bu Retno. Misalnya nih, mohon maaf nih, di dalam kelas itu misalkan ada siswa A. Nah, siswa itu misalnya dia anak yang paling kecil di antara teman-teman yang lainnya. Jadi si anak A ini sering dibullying, Bu Retno. Jadi dia dalam diri siswa itu, si A itu nggak mau untuk bersekolah karena hampir setiap hari dibullying oleh temennya, seperti itu. Terus selain dari bullying, faktor dari guru itu sendiri, Bu Retno, karena guru itu adalah model bagi peserta didik. Makanya kita sebagai guru itu harus bisa memberikan model yang baik bagi peserta didik. Misalnya setiap hari ketika kita berjumpa dengan peserta didik, kita memberikan sikap yang ramah, senyum. Selain itu kita juga memberikan penampilan yang rapi lah, Bu Retno. Jadi ketika peserta didik datang ke sekolah berjumpa dengan gurunya, sangat antusias sekali untuk mengikuti pembelajaran. Sepertinya begitu, Bu Retno. Baik, Bu Umi. Untuk pertanyaan selanjutnya, yaitu kira-kira faktor apa saja yang menyebabkan tingkat konsentrasi peserta didik itu masih rendah? Tingkat konsentrasi ini juga banyak sekali faktornya, Bu Retno. Yang pertama, pagi hari itu. Jadi biasakanlah untuk komunikasi antara guru dengan orang tua ya, Bu Retno ya. Tadi karena orang tua itu terlalu sibuk dengan bekerja, sehingga kita sebagai guru itu untuk menghubungi, misalkan ada masalah tentang peserta didik, masalah pembelajaran, ada masalah yang harus ditangani dengan segera, itu kurang komunikasi karena orang tuanya sulit dihubungi, karena mereka sepertinya lebih sibuk memikirkan masalah pekerjaan mereka daripada memikirkan masalah pembelajaran pada anak mereka.
Sepertinya seperti itu berarti. Oke, baik Bu Umi, terima kasih sudah meluangkan waktu istirahatnya di hari Minggu, lalu sudah memberikan informasi yang penting, yang baik, yang bagus untuk saya sebagai guru untuk belajar jadi lebih baik lagi. Sama-sama Retno. Terima kasih Bu Umi, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih atas informasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.